Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita disapa firman Tuhan di pagi ini, kita berdoa. Anugerah kasih setia Allah melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita berada pada saat ini, selamat pagi buat kita semua. Firman Tuhan menyapa kita di hari Rabu ini, tanggal 9 Juni 2021, dikutip dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Rom pasal 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah pengajaran yang berlaku kepada semua orang menurut surat Paulus ini, baik kepada yang tua dan muda, baik kepada yang miskin dan yang kaya, laki-laki dan perempuan, atau siapapun kita, bahwa surat Paulus ini adalah bagian pengajaran yang sungguh-sungguh mengingatkan kita supaya kita memiliki hidup yang benar di dalam Tuhan. Pengajaran ini, Bapak Saudaraku, mengingatkan kita agar jangan menghakimi. Sebab kita tahu bahwa penghakiman itu adalah hak milik Tuhan. Siapapun kita di dunia ini tidak bisa untuk menghakimi orang lain. Dan ketika itu terjadi, berarti Paulus berkata, engkau juga menghakimi dirimu sendiri. Saudara-saudaraku, sikap yang menghakimi adalah sikap yang merasa dirinya benar. Sikap yang menghakimi berarti merasa dirinya bebas dari yang salah. Namun selalu menyalahkan orang lain dan tidak ada kebenaran dalam diri orang lain di dalam pikirannya. Ada perkataan yang mengatakan menyadari satu kelemahan di dalam diri sendiri adalah jauh lebih berguna daripada untuk menyadari 1000 kelemahan orang lain. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, tanamkanlah kebaikan di dalam dirimu dengan sebaik-baiknya. Tanamkanlah kebaikan dengan sebanyak-banyaknya, agar kita menjadi kenangan yang terindah di dalam hidup orang lain juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ingatlah perkataan Yesus Kristus. Apa yang kamu inginkan agar orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian. Apa yang kamu inginkan agar orang lain perbuat bagimu, maka perbuatlah demikian bagi orang lain juga. Molo di bahasa Batak didokon, jalota doh bartu nataula. Apa yang kamu tanam tentu itulah yang kamu tuai. Jika kamu menghakimi orang lain, tentu juga menghakimi dirimu sendiri. Artinya, Bapak, Ibu, Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengajak kita sekaligus, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih adalah inti
dasar hidup orang Kristen yang sesungguhnya. Kasih adalah inti daripada sikap orang Kristen yang benar-benar mengimani firman Tuhan. Marilah kita saling membangun. Marilah kita saling menolong antara yang satu dengan yang lain tanpa kecuali. Dikatakan tadi dalam firman ini, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau, tanpa kecuali, kepada siapapun. Bahkan Yesus berkata, kasihilah dirimu sendiri, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, bahkan kasihilah musuhmu. Tidak ada alasan kita untuk tidak mengasihi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah saling membangun, marilah saling menolong antara yang satu dengan yang lain tanpa kecuali siapapun itu. Jauhkan sikap dan prinsip yang menghakimi, tetapi hendaklah hidup di dalam kasih. Maka saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita menunaikan tugas panggilan kita sesuai dengan apa yang telah Tuhan berikan, belajarlah untuk memahami orang lain. Belajarlah untuk memahami orang lain apa adanya. Jangan menghakimi, sebab penghakiman itu adalah untuk milik Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berkarya satu hari ini. Hendaklah dirimu hidup di dalam kekudusan Tuhan. Hendaklah kita menjalani kehidupan kita dengan sikap hidup yang rendah hati, penuh dengan kesabaran, dan ingat tetap berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami pada hari ini. Engkau menginginkan kami supaya kami hidup dengan baik dan benar, menjauhkan sikap hidup yang menghakimi, tetapi kami sesuai pengajaran-Mu menjadi hidup kami adalah mengasihi, menolong, dan mengampuni. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kami untuk melanjutkan aktivitas kami, sehingga kami menjadi pribadi yang rendah hati, sabar, dan bertekun di dalam doa, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena penghakiman ada di dalam Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka, mulai dari yang terkecil, remaja, pemuda, pemudi, orang tua, dan lansia. Berkati aktivitas kami satu hari ini dimanapun kami berkarya, bekerja sesuai talenta yang telah Tuhan berikan. Di rumah kami, di pekerjaan kami, biarlah kami selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Tuhan yang memberkati kami. Lindungi kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Berkati semua pekerjaan kami satu hari ini. Berkati anak-anak kami dalam pendidikannya, dalam perkuliahannya. Berkati juga jemaat Tuhan yang merindukan banyak hal di tengah-tengah keinginan dan kerinduannya. Engkau mendengarkan doa-doa mereka. Berkati Tuhan, khususnya bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini bergumul. Engkaulah yang menjawab doa-doa, sehingga mereka berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Engkau Tuhan menghibur yang berduka. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau mencukupkan segala kebutuhan jemaat-Mu. Dan Engkau Tuhan yang selalu
menjagai kami dimanapun kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Berkati sekeliling gereja Tuhan, bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Ya Tuhan, Engkaulah selalu menjaga dan melindungi mereka sehingga mereka berhikmat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dalam program gereja Tuhan yang banyak ingin kami lakukan di tengah-tengah tahun pemberdayaan ini. Biarlah Engkau Tuhan menolong kami dan memampukan kami melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah panitia pembangunan gedung serbaguna. Berkati juga para tukang kami. Berkati Tuhan pembangunan ini dengan sukacita daripadamu. Engkau mengulurkan tangan-tangan yang mau menolong, membantu untuk segala kebutuhan yang diperlukan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami serahkanlah hidup dan kehidupan kami satu hari ini. Terpujilah namamu yang kudus. Mulialah Engkau Tuhan kami. Kami berdoa, ampuni dosa dan kekurangan kami. Namun ingatlah kami Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Sempurnakanlah dua hamba-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.